Sudah bergabung dari luar studio, Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas Laksamana Muda Ribut Eko Suyatno. Selamat siang, Pak Eko. Selamat siang, Ya, Pak Anggi ya, Pak. dan Jadi, pemirsa Metro TV. ya, Pak Eko. Jadi untuk hasil keputusannya adalah diperpanjang ya, Pak, menjadi 7 hari. Evaluasinya apa ya yang mendasari bahwa ini harus diperpanjang, Pak? Pertama, dari perpanjangan ini adalah wujud kepedulian pemerintah kepada seluruh masyarakat yang menjadi keluarganya menjadi korban. Pemerintah hadir, ya, sehingga langkah-langkah ini sudah dikomunikasikan mulai dari pemerintah daerah sampai pemerintah pusat dan kementerian lembaga terkait, sehingga operasi SAR kita perpanjang 7 hari. 7 hari ke depan upaya-upaya kita adalah sebagaimana tadi sudah disampaikan di muka ditayangkan oleh Metro TV bahwa kami meyakinkan bahwa KSOP dan Kepala Dinas Navigasi Tanjung Perak telah memberikan marking tanda. Kemudian KSOP mengeluarkan Notice to Marine atau NTP. Notice to Marine ini penting agar posisi kapal ataupun fix datum atau datum kapal tenggelam di bawah ini kita beri tanda dan kita broadcast kepada seluruh para pengguna operator kapal sehingga tidak melakukan aktivitas seperti merusak rambu, lego jangkar di posisi tersebut sehingga akan mengganggu apabila operasi selanjutnya akan dilakukan. Baik. Oke, Pak Eko, jadi untuk kedepannya, apakah memang masih ada harapan, Pak Eko, untuk menemukan adanya jenazah korban di sekitar lokasi penemuan atau di bangkai kapal, Pak? Ada dua dengan sifat karakteristik Selat Bali. Mulai hari kedua dan seterusnya, kami memfokuskan pencarian di sektor selatan. Malah sampai dengan di Alas Purwo, Taman Nasional Alas Purwo. Itu cukup jauh. Kalau nanti mungkin Mas Anggi lihat peta itu sampai ke sisi Ketapang paling selatan. Pantai Ketapang garis pantai ke selatan, ke masuk Taman Nasional. Itu diketemukan kemarin. Satu korban jenis kelamin wanita. Nah, kemudian kalau di bangkai kapal, ini tergantung hasil visualisasi lanjutan. Kita harus meyakinkan mengecek ke dalam bangunan kapal tersebut. Adakah korban yang masih terperangkap di dalam bangunan kapal? Seperti ROV ini nanti akan melihat dengan jelas. Ini adalah properti dari seluruh jajaran SMC, yaitu dari Seru Laut, di mana ada TNI AL menemukan, kemudian Polri menemukan gambaran. Disinilah kami menganalisa bahwa posisi yakin di referensi 8 tersebut dengan kedalaman kurang lebih 49 meter. Kemudian jarak dari posisi terakhir itu kurang lebih 3,9 kilometer. Demikian, Mas Anggi. Baik, Pak Eko, jadi dengan kondisi saat ini melihat bahwa arus bawah laut itu yang besar dan juga cuaca yang terjadi di selat ini, berarti untuk sementara langkah yang kemungkinan bisa dilakukan adalah mengirimkan ROV, Pak ya, bukan personil, Pak ya? Jadi ada beberapa parameter yang kita menjadi SOP kami bahwa untuk operasional penyelaman itu arus tidak kurang dari 0,8 meter per sekon. Karena manakala penyelam kita turunkan, kemudian arusnya mereka terbuang ke selatan, ini cukup membahayakan dari faktor safety. Kemudian menggunakan kedalaman alat selam dengan kedalaman 49 meter itu juga harus menggunakan alat selam yang jenis helium oksigen ataupun nitro, tidak bisa dengan scuba air. Dengan alat ini pun ada prosedur yang harus kita lakukan. Disinilah nanti setelah fase operasi SAR ini sampai tuntas untuk sementara ataupun dialihkan, akan ada secara simultan tim investigasi
dan tim dari kementerian lembaga terkait yang akan menindaklanjuti apakah ini perlu dilakukan salvage atau tidak. Namun referensi itu ada tertuang pada peraturan-peraturan perundang-undangan kita. Seperti salah satunya Undang-Undang 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Kemudian juga kenapa distrik navigasi kami libatkan, karena harus diberi tanda supaya apa? Tidak merusak dan tidak mengganggu pelayaran, dan para pengguna laut di penyeberangan Ketapang Gilimanuk ini mengerti bahwa disitulah lokasi kapal tenggelam. Demikian, Mas Anggi. Baik. Pak Eko, ini mohon diluruskan kalau salah Pak ya. Dalam pelayaran itu kapal biasanya punya semacam alat pelacak AIS atau juga EPRB. Ini apakah Basarnas akan bisa mewajibkan setiap kapal untuk agar berfungsi AIS-nya Pak? Jadi sehingga ketika kejadian ini berlaku kembali, ini tim bisa dengan cepat menemukan lokasi kapal. Baik Mas Anggi, kalau kewenangan tentang AIS nanti ini ada kementerian yang terkait. Namun kami bekerja sama pada saat kapal kami mengkolekting data. Tugas SMC adalah mengkoordinasikan seluruh komponen nasional. Baik itu kementerian lembaga dan dinas-dinas terkait. Sehingga kami pun mendapatkan posisi AIS terakhir. Makanya tadi saya bisa menyebutkan dari posisi AIS terakhir saat AIS itu mati, kapal proses tenggelam, itu jarak kapal melayang sampai dengan dia duduk di bawah dasar laut, itu jaraknya 3,9 kilometer. Demikian Mas Anggi. Oke, baik. Mudah-mudahan di 7 hari ini kemudian bisa kembali menimbulkan harapan begitu Pak ya, bisa menemukan jenazah yang terperangkap di KMP. Pak Eko, terima kasih Pak untuk penjelasannya di siang hari ini Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.